Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Syarhul Qawaidil Arba'. Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Kalau Anda sudah memahami bahwasanya Allah bahwasanya Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepada Allah. Fa'alam, maka ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak disebut sebagai ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Sebagaimana salat tidak disebut salat kalau tidak disertai dengan taharah, baik wudu atau tayammum. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Kalau ibadah dimasuki oleh kesyirikan, maka fasadat, maka ibadah tersebut akan menjadi rusak, akan batal. Kal hadathi idza dakhala fi taharati. Sebagaimana juga kalau taharah, baik tayamum atau wudu, kalau kemasukan hadas, kalau terkena hadas, maka wudu atau taharah tersebut akan batal. Ya, maka di sini musannif memberikan kita faedah bahwasanya ibadah itu wajib disertai dengan tauhid. Dan ibadah yang tidak disertai dengan tauhid, atau orang yang melakukan ibadah namun dia tidak bertauhid, maka pada hakikatnya dia tidak melakukan ibadah. Dan juga di sini musannif memberikan kita faedah bahwasanya yang namanya ibadah itu bisa batal, artinya bisa rusak, tidak teranggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat bisa batal kalau tidak pakai wudu. Sebagaimana wudu bisa batal kalau berhadas. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, yakni idza arafta min hadhihi al-ayati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya, kalau Anda memahami ayat ini, yaitu ayat surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Ta'ala berkata, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk mentauhidkan aku. Kalau Anda paham ayat ini, wa anta minal insi, dan Anda adalah seorang manusia, maka dakhilun fi hadhil ayati, maka Anda termasuk dalam cakupan ayat ini. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abathan, dan kalau Anda memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan Anda abathan, secara sia-sia tanpa tujuan. Au khalaqaka litakula wa tashraba faqat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda untuk sekedar makan atau minum saja. Ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrahu wa tamrahu. Anda hidup di dunia ini tidaklah sekedar untuk tasrah, untuk bersenang-senang, dan tamrah, bersenang-senang. Lam yakhluqka lihada. Allah tidak menciptakan Anda untuk itu. Allah tidak ciptakan manusia untuk makan, untuk minum, untuk senang-senang saja. Khalaqakallahu li'ibadatihi. Namun Allah Ta'ala menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya. Wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudati. Namun Allah Subhanahu wa taala sakhara, Allah menundukkan, Allah mengatur mawjudat, semua makhluk-makhluk, semua benda-benda yang ada di alam semesta ini, laka, untukmu wahai manusia, min ajli an tasta'ina biha ala ibadatihi, agar Anda bisa menjadikan benda-benda tersebut sebagai media yang membantu Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadhil asya'i.
Karena Anda tidak bisa hidup kecuali dengan adanya bantuan dari benda-benda ini. Adanya makanan, adanya minuman, adanya pakaian, adanya rumah, dan lain-lain. وَلَا تَتَوَصَّلُوا إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Dan Anda tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bantuan benda-benda tersebut. Maka sakharahallahu laka li ajli an ta'budahu. Maka Allah tundukkan benda-benda tersebut, maksudnya Allah atur. Ya, Allah atur benda-benda tersebut, Allah kelola dengan baik agar Anda bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bumi ini berputar dengan teratur. Ya, matahari, bulan berputar dengan teratur, tidak sembarangan. Ya, tidak random, tidak tanpa pola. Namun Allah tundukkan semuanya. Nah, dan kenapa Allah tundukkan benda-benda ini? Supaya kita bisa hidup. Kenapa? Supaya kita bisa hidup, ya, supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa min ajli an tafraha biha wa tasraha wa tamraha wa tafsuqa wa tafjura ta'kula wa tashraba ma mashtahaita. Bukan dalam rangka agar Anda bisa tafraha, bisa senang-senang, bisa bermain-main, bisa bersenang-senang, wa tafsuqa, bisa berbuat maksiat, bisa berbuat kefajiran, maksiat juga. Atau bukan sekadar Anda bisa makan atau minum mashtahaita, semau Anda. Ya, bukan untuk itu Allah ciptakan benda-benda tersebut, Allah tundukkan benda-benda tersebut. Ya, adapun kalau seseorang yang kerjaannya hanya tasrah, tamrah, tafsuk, tafjur, takul, tashrab, cuman bersenang-senang, berbuat maksiat, makan, minum, tidur, makan lagi, minum lagi, ya, senang-senang, tidur lagi, maka ini hadza sya'nul bahaimi. Ini adalah perbuatannya hewan-hewan ternak, perbuatan hewan. Ya, makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur, ini perbuatan hewan. Amal adamiyuna fallahu jalla wa ala khalaqahum li ghayatin 'azimatin wa hikmatin 'azimatin. Adapun adamiyun, adapun Bani Adam, manusia, maka Allah Jalla wa ala menciptakan mereka untuk sebuah tujuan yang agung, untuk sebuah hikmah yang besar, wahiyal ibadatu, yaitu untuk beribadah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, beribadah kepadaku. Wa ma uridu minhum min rizqin. Dan aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Kata Allah, aku tidak menginginkan dari manusia, dari jin juga, aku tidak menginginkan rizki dari mereka. Surah Al-Dzariyat ayat 56-57. Allahumma khalaqaka litaktasiba lahu. Allah Ta'ala tidak menciptakan Anda agar Anda menghasilkan sesuatu untuk Allah. Wa an tahtarifa wa tajma'a lahu malan. Dan bukan supaya Anda bekerja untuk Allah atau mengumpulkan harta untuk Allah. Kama yaf'alu banu adama ba'duhum li ba'din. Sebagaimana dilakukan oleh sesama manusia. Sesama manusia ada yang kerja untuk orang lain, mengumpulkan harta untuk orang lain. Yaj'aluna ummalan yajma'una lahum al-makasiba. Sebagian orang ada yang menyewa ummal, menyewa pegawai-pegawai yang tugasnya adalah yajma'un, mengumpulkan makasib, penghasilan lahum, untuk mereka. La, Allah tidak demikian. Allahu ghaniyun an hadza. Allah itu ghani. Banyak yang menerjemahkan ghani itu kaya. Ya, namun ini terjemahan yang kurang tepat. Ghani tidak sekedar kaya, namun ghani itu maha tidak butuh kepada yang lain. Allah tidak butuh kepada selain Allah. Termasuk makan, minum, harta. Allah nggak butuh kepada itu. Jadi Al-Ghani, ya, dan ini salah satu nama Allah juga, Al-Ghani, artinya
yang maha tidak butuh kepada selainnya. Maka Allah ghaniyun an hadza. Allah itu enggak butuh kepada perkara-perkara ini. Ya, Allah enggak butuh kepada harta, kepada makasib, kepada penghasilan. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha tidak butuh kepada alam semesta. Ya. Al-alam artinya kullu ma siwallah. Al-alam atau al-alamin artinya kullu ma siwallah, semua selain Allah. Sering diterjemahkan al-alam artinya alam semesta. Ya. Namun maksudnya adalah semua selain Allah itu alam. Maka Allah tidak butuh kepada yang selain Allah. Walihada qala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tadi, wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ma uridu min rizqin, tidak ada wa-nya. Ma uridu min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan juga aku tidak ingin diberikan makanan oleh manusia dan jin. Surat Adz-Dzariyat ayat 57. Allah Jalla wa Ala la yut'imu, Allah Jalla wa Ala yut'imu wa la yut'amu. Allah Jalla wa Ala dialah yang memberikan kita makan. Wa la yut'amu, dan Allah enggak perlu diberi makan. Ghaniyun 'anit ta'am, Allah maha tidak butuh kepada makanan. Wa ghaniyun Jalla wa Ala bidzatihi, dan Allah Jalla wa Ala sudah maha tidak butuh, maha cukup, maha berkecukupan dengan sendirinya. Walaysa huwa fi hajatin ila ibadatika. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah Anda. Wala kafarta ma naqasta milkallahi. Andaikan Anda kafir kepada Allah, maka tidak berkurang, maka Anda tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Walakin anta alladhi bihajatin ilaihi. Namun justru Andalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta alladhi bihajatin ilal ibadati. Andalah yang butuh kepada ibadah. Andalah yang butuh untuk beribadah. Famin rahmatihi, maka di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, annahu amaraka biibadatihi min ajli maslahatika. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Anda untuk beribadah dalam rangka untuk kemaslahatan diri Anda sendiri. Ya. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita melakukan sesuatu yang itu kembali kepada kita sendiri, maslahatnya, keuntungannya. Li'annaka idza abadtahu fa innahu subhanahu wa ta'ala yukrimuka bil jazai. Karena kalau Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memuliakan Anda dengan diberikannya jaza, ganjaran, balasan, wa thawabi, dan juga pahala. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirati. Maka ibadah adalah sebab Allah memberikan Anda kemuliaan di dunia dan di akhirat. Famanil ladzi yastafidu minal ibadati. Maka kalau demikian, siapa yang mendapatkan faidah, siapa yang mendapatkan manfaat dari ibadah? Al-mustafidu minal ibadati huwal abidu nafsuhu. Yang mendapatkan faidah, yang mendapatkan manfaat dari ibadah, dialah si hamba itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ammallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqihi. Adapun Allah Jalla wa Ala, maka Allah maha tidak butuh terhadap makhluknya. Qala, kemudian musannif mengatakan, fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Sesungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kalau tidak disertai wudu atau taharah. Idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Anda sudah memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Anda untuk beribadah kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak dikatakan ibadah yang sahihah, ibadah yang sah, yang yardahallah, yang Allah ridai, illa idza tawaffara fiha syartani, kecuali kalau memenuhi dua syarat. Idza ikhtalla syartun min asy-syartaini batalat. Kalau cacat atau hilang salah satu syarat dari dua ini, maka ibadah tersebut batalat, menjadi batal. Asy-syartul awwalu, syarat yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillahi. Syarat yang pertama agar ibadah itu sah dan diridai oleh Allah adalah hendaknya ibadah tersebut khalisatan, ikhlas, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Laisa fiha syirkun, tidak terdapat kesyirikan di sana. Baik syirik berupa syirik akbar, penyembahan kepada selain Allah, ataupun syirik khafi, syirik kecil berupa riya. Tidak terdapat syirik sedikit pun. Fa in khalataha syirkun batalat. Kalau ibadah tercampuri kesyirikan, maka batal ibadah tersebut. Mithlu taharati, idza khalataha hadathun batalat. Sebagaimana taharah, taharah termasuk di dalamnya wudu, tayammum dan mandi. Kalau seseorang yang sudah melakukan taharah kemudian dia terkena hadas, maka batalat. Maka batallah taharahnya. Kadzalika idza abadtallaha thumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Demikian juga kalau Anda menyembah Allah, kemudian setelah itu Anda berbuat syirik kepada Allah, maka batallah ibadah Anda. Hadza syartul awwalu, inilah syarat yang pertama. Asyartu tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah artinya mengikuti, meneladani, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang kedua. Agar ibadah itu sah dan Allah ridai, maka harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasulu fa innaha batilatun wa marfudatun. Ibadah apa saja yang tidak dilakukan dengan tuntunan Rasulullah, maka dia ibadah yang batal dan tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafatun. Karena itu adalah sebuah kebid'ahan dan sebuah khurafat. Khurafat disebutkan dalam Al-Mu'jamul Wasit, artinya al-hadits al-mustamlah al-makdzubah. Al-haditsah al-mustamlah, al-hadits al-mustamlah al-makdzub. Sesuatu yang baru, yang dibumbu-bumbui agar tampak bagus, mustamlah al-makdzub, dan dia sebetulnya merupakan kedustaan. Ini makna dari khurafah, sesuatu yang baru dalam agama, tidak dikenal, tidak ada dalilnya, namun dibumbu-bumbui agar nampak islami, namun makdzub, ini hanya kedustaan belaka. Atau al-khurafah atau khurafat, bisa juga artinya al-i'tiqadat al-wahiyah. Keyakinan yang tidak ada dasarnya. Keyakinan yang tidak ada dasarnya. Ini luas ya, bisa termasuk di dalamnya takhayyul, masuk di dalamnya tatayur, dan pokoknya semua keyakinan yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Termasuk di dalamnya keyakinan bahwasanya sebuah ibadah itu baik, padahal Rasulullah nggak pernah tuntunkan. Makanya juga khurafat. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada amruna, yang tidak ada perkara kami
tidak ada tuntunan dari kami, dari Nabi SAW, maka fahuwa raddun, maka tertolak. Akhrajahu Muslimun. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara baru, ahdatha, membuat perkara baru, fi amrina, dalam urusan kami, maksudnya urusan agama. Jadi bid'ah yang tercela adalah bid'ah dalam urusan agama, ya. Bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia silakan berkreasi, bikin handphone, bikin komputer, internet, pesawat terbang, mobil, terserah. Yang terlarang dalam agama adalah fi amrina, urusan kami, urusan agama. Ma laysa minhu, yang tidak ada tuntunannya dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Akhrajahu al-Bukhari, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib ibadah itu sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bistihsanatin nasi. Bukan dengan istihsan, bukan dengan istihsan. Istihsan itu anggapan baik. Bukan sekedar anggapan baik, ini kan baik. Bukan sekedar ini kan baik. Namun dengan dalil, dengan tuntunan Rasulullah, bukan dengan ini kan baik, menurut saya baik, bukan. Wa niyatihim, dan juga bukan dengan sekedar niat yang baik. Wa maqasidihim, dan bukan juga dengan sekedar maksud yang baik, tujuan yang baik. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun min syar'i, selama suatu ibadah itu tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, fahiya bid'atun, maka itu adalah ibadah yang bid'ah. Wala tanfa'u sahibaha, dan tidak bermanfaat bagi pelakunya. Bal tadurruhu, bahkan itu akan membahayakan pelakunya. Li'annaha ma'siyatun, karena kebid'ahan adalah maksiat. Ya, maka bid'ah itu bukan sekedar tertolak. Kalau berbuat bid'ah itu tertolak, ini masih ringan. Namun bid'ah juga maksiat, bisa menghasilkan dosa. Wa in zama annahu taqarrubun biha ila Allah, atau wa in zama annahu taqarraba biha ila Allah azza wa jalla, walaupun pelakunya mengaku dia sedang taqarrub, sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tersebut. Walaupun dia mengaku demikian, walaupun dia merasa demikian, selama tidak ada dalilnya, maka itu adalah kebid'ahan. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dakwah semampumu.